Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Christian Gamas SH STMM, yang pada siang hari ini berkenan untuk memberikan materi. Dan tentu saja yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PPJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya, kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi Supply by Owner di Pekerjaan Konstruksi di hari ini Senin 22 September 2025. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala anugerah kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali saya Teresia Ternumayingsari dari BPBJ Kota Malang memandu Bapak Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan, link dilarang untuk disebarluaskan. Narasumber akan dipersilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selain itu, pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room. Untuk link post test atau daftar hadir akan disampaikan di chat room setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Dan sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di link MS Sertifikatku. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Christian Gamas, SH STMM. Beliau selain dikenal sebagai Master Trainer, juga memiliki keahlian sebagai fasilitator PBJ level 1 sampai dengan level 3, mediator, procurement specialist, dan advisor. Saat ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas DPUPR Kabupaten Kutai Barat. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang mari kita simak materi dari Bapak Christian Gamas SHSTMM, yaitu Supply by Owner di Pekerjaan Konstruksi. Bapak Christian Gamas, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Teril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati Pak Muji Santosa dan rekan-rekan ya yang hadir di ruangan Zoom meeting kali ini. Di sini pada siang hari ini saya didaulat oleh Pak Muji untuk menyampaikan materi terkait dengan SBO atau Supply by Owner di pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, pada siang hari ini konteksnya saya akan berbagi begitu ya, berdasarkan pengalaman saya di pengadaan barang jasa, khususnya kalau kita memperhatikan dari supply by owner ini tadi gitu ya. Jadi waktu Pak Muji bertanya kepada saya sebaiknya kita bahas apa nih gitu. Nah, kebetulan pada saat itu salah satu Pemprov yang anggarannya cukup besar dan sudah pernah melaksanakan supply by owner ini yang mengundang kami sebagai narasumber begitu ya. Dan disitulah saya mendapatkan insight, pengetahuan bahwa oh ternyata ada sesuatu yang memang perlu kita detilkan ya dalam supply by owner ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, supply by owner ini akhirnya ya materinya ini tadi eh, saya buat, saya rancang begitu ya dari menjadi sebuah paper.
jurnal dan saat ini sedang proses dalam review untuk di jurnal organisasi profesi kita semua, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui Perpres 46 tahun 2025 akhirnya mendorong begitu ya, mendorong strategi supply by owner ini untuk masuk dalam regulasi. Ya, kalau sebelum-sebelumnya supply by owner ini kita ketahui sebagai teknik begitu ya, tapi belum ada apa namanya definisi hukumnya. Nah, ketika kita di upgrade nih Perpres kita, ini mirip kayak waktu Perpres 54 tahun 2010 ya. Itu sampai dengan Perpres 70 tahun 2012 itu istilah konsolidasi sebagai strategi pengadaan itu disebut-sebut gitu ya, konsolidasi. Nah, baru dia masuk sebagai ketentuan secara regulasi itu di Perpres perubahan kedua ya di 70 tahun 2012. Nah, situasinya mirip ya Bapak Ibu untuk supply by owner ini. Kita sudah mengenal supply by owner ini kurang lebihnya digaungkannya ya sekitar tahun 2020-an. Lalu sudah ada banyak ya yang melaksanakan, tapi memang untuk di organisasi pemerintah itu masih jarang. Banyaknya di BUMN, kemudian di BLU begitu ya, yang secara regulasinya lebih fleksibel ya, lebih lebih customized. Kemudian setelah di berjalannya waktu, akhirnya mungkin LKPP melihat bahwa supply by owner ini bagus begitu ya, terutama untuk mencapai tujuan dan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dan juga berkaitan dengan efisiensi dari waktu kerja ya sehingga ya udah kita bisa melihat sendiri sekarang di Perpres 46 tahun 2025 ya tentang perubahan kedua Perpres 16 2018 muncul nih di pasal 20A dan pasal 20B. Dari angka pasalnya saja ini sudah jelas ya, ini adalah pasal yang disisipkan antara pasal 20 dengan 21. Bapak Ibu yang saya hormati, permasalahannya ketika di dalam forum yang di saya ceritakan di awal tadi, ketika mau melaksanakan supply by owner, ini menjadi muncul beberapa pertanyaan begitu. Kapan menentukan bahan-bahan, sapras, ya, kemudian material peralatan yang bisa disediakan oleh pemilik pekerjaan. Lalu, walaupun di dalam regulasi sudah di state begitu ya, sudah jelas sekali untuk supply by owner pengadaannya yang penyedia dalam penyediaannya ini tadi itu dilaksanakan dengan e-purchasing dan atau kontrak katalog begitu. Nah, kapan nih kita menentukan gitu ya metode pemilihan yang tepat? Dan berangkat dari situ, ketika menyusun sebuah solusi tentunya yang dipercayakan kepada kami di Pemprov tersebut, eh, harus pakai pendekatan keilmuan dong. Saya tidak bisa serta-merta walaupun praktisi, ahli pengadaan gitu ya, tapi saya tidak bisa serta-merta menyebutkan bahwa oh ini pengadaan misal paving beton gitu ya, paving beton. Ya udah kita pakai katalog saja gitu ya. Nah, atau kita pakai pengadaan beton fabrikasi gitu, beton precast ya. Ini pakai katalog, sorry, pakai kontrak kontrak payung saja gitu ya, kontrak payung. Harus ada landasan yang reasonable. Nah, dengan demikian, mungkin bagi teman-teman yang banyak bergerak di bidang pengadaan barang jasa, sudah paham sekali dengan kerangka strategik dari Peter Kraljic ya, yang biasa kita kenal sebagai supply positioning model. Ya. Di situ yang menjadi landasan dari eh, saya menyusun model yang bisa membantu untuk memutuskan gitu ya, membantu memutuskan supply by owner ini dilaksanakan
item-item apa saja yang cocok dilaksanakan begitu ya, memetakan itu dulu yang pertama. Lalu dari item-item yang yang sudah terpetakan itu tadi, kita mau mengambil keputusan untuk oh yang ini saja yang supply by owner-nya dan metode pemilihan penyedia yang tepat. Ini menggunakan kerangka supply positioning model. Nah, Bapak Ibu yang saya hormatin, regulasi tadi seperti yang saya sampaikan, ini sudah disebutkan bahwa e-purchasing atau kontrak payung atau e-purchasing dan kontrak payung gitu. Artinya kita bisa saja melaksanakan supply by owner tadi, lakukan saja dengan e-purchasing ya untuk bahan-bahan barang jasa yang ada. Kemudian bisa juga menggunakan kontrak payung gitu. Jadi kontrak payung ini ditenderkan terlebih dahulu gitu ya setelah mendapat atau pakai metode pemilihan penyedia khusus lainnya ya. Lalu kontrak payung ini selama life cycle kontrak payung itu berlaku itu dilakukan pemesanan. Ya. Dan juga bisa dikombin keduanya, artinya kontrak payung terlebih dahulu, lalu hasil dari kontrak payung pemilihan penyedia kontrak payung tadi akhirnya ditayangkan dalam katalog elektronik sehingga bisa di-purchasingkan. Jadi ada metode pemilihannya sebagai berikut ya, kombinasi yang bisa dan kita tidak boleh ya karena di Perpresnya sudah disebutkan bahwa untuk supply by owner ini adalah e-purchasing dan atau kontrak payung, maka yang bisa kita pakai alternatifnya ya, itu hanya tiga ini, e-purchasing, kontrak payung, atau e-purchasing dan kontrak payung. Ya, kombinasi keduanya. Nah, apa saja yang boleh dilakukan gitu ya. Tadi seperti bagaimana yang saya sampaikan, dalam supply by owner pasal 20B itu penyediaan sumber dayanya ya, ini memang dilakukan oleh pemilik pekerjaan. Dalam artian para pejabat penandatangan kontrak bisa PA, KPA, dan PPK. Itu yang menyediakan. Secara prinsip ya Bapak Ibu, eh, apa yang boleh dilaksanakan itu yang tampak pada layar saya ini. Cuman saya perlu sampaikan filosofisnya ini mirip seperti ya pekerjaan konstruksi dengan swaklola yang ada penyedia dalam swaklola. Nah, bagi kita yang sudah familiar dengan konstruksi yang ada penyedia dalam swakelolanya ya, supply by owner ini sebenarnya sama dengan eh, mekanisme kerjanya sama dengan swaklola, hanya saja kontrak pekerjaan utamanya itu bukan melalui swaklola yang tipe 1, 2, 3 dan 4 itu tadi, tapi dipilih melalui proses metode pemilihan penyedia melalui penyedia gitu ya, bisa e-purchasing, bisa pengadaan langsung, bisa penunjukan langsung, bisa tender cepat, bisa dan terakhir tender. Nah, konsepnya eh, untuk ya membuat proses pekerjaan jasa konstruksi ini tadi semakin efisien, semakin efisien gitu ya, dan kita bisa melakukan supply by owner ini tadi dengan mengetahui prinsipnya sumber daya yang sudah kita miliki itu apa saja gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa saja ya supply by owner ini tadi dilakukan dengan e-purchasing dan e-purchasing saat ini ya itu bisa e-purchasing melalui penyedia atau e-purchasing dengan dengan cara pengadaan swakelola. Artinya kalau Bapak Ibu misalkan ada perangkat daerahnya begitu ya atau kementerian lembaganya punya sumber daya yang katakanlah seperti kayak peralatan begitu yang itu peralatannya sudah bisa punya tarif resmi ya yang bisa disewakan secara PNBP, pendapatan negara bukan pajak atau retribusi daerah itu ya bisa di provide atau disediakan ya, melalui katalog elektronik dengan catatan sudah tayang duluan atau sumber daya yang memang sudah ada di katalog elektronik sebagai vendor atau penyedia, ya itu juga bisa kita beli. Poinnya adalah ABCDE ini tadi ya.
Nah, ini yang sudah tayang di katalog atau kontrak payung atau kombinasi keduanya, ya itu bisa kita sediakan. Nah, ketika kita menyediakan barang atau jasa itu tadi ya, yang menjadi bagian dari penyedia dalam penyedia, supply by owner-nya, ini perlu kita lakukan penyesuaian paradigma, ya, bahwa ini bukan lagi pekerjaan konstruksi untuk item-item yang disediakan oleh pemilik pekerjaan. Contoh, pekerjaan pembangunan jalan lingkungan, biasanya ada di bidang cipta karya. Nah, yang ditenderin adalah pekerjaan utamanya, yaitu pekerjaan pembangunan jalannya. Ya. Tapi paving blocks-nya, ya, itu paving blocks, skansin, dan sejenisnya, ya, itu dibeli melalui e-purchasing tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita melihat bahwa paving blocks ini tadi yang saya contohkan di layar, itu bukan lagi pekerjaan konstruksi secara utuh. Dia menjadi pengadaan barang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu berarti akan ada penyusunan spesifikasi teknis yang khusus untuk e-purchasing dari paving blocks ini sendiri. Sehingga Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita mau melakukan supply by owner, kita harus tahu nih bagaimana jangan sampai katakanlah kita membuat ini judulnya dijalankan dengan supply by owner gitu ya, tapi malah jadi ribet, ribet tapi nggak ada memberikan nilai tambah. Kalau tidak memberikan nilai tambah, maka sebaiknya jangan dilakukan. Ya, sebaiknya jangan dilakukan. Harus memberikan nilai tambah. Artinya, Bapak Ibu, tentunya kita harus bisa memilah item-item yang ada yang di dalam pekerjaan konstruksi ini tadi untuk dipilih terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam satu proyek konstruksi yang biasanya ada ratusan sampai dengan ribuan item, kita perlu memahami item-item yang ada di dalamnya itu tadi masuk dalam kuadran apa menggunakan Kraljic Matrix atau Supply Positioning Model. Nah, ini saya jelaskan singkat saja. Kalau item-item yang sifatnya low spending, low risk, apa nilai belanjanya kecil, kemudian resikonya juga kecil. Ini item-item yang masuk dalam kategori rutin. Penyedianya ada banyak. Ya. Lalu item yang agak besar sedikit nilainya, tapi tetap resikonya kecil. Ya, ini item-item yang leverage. Ya. Kemudian ada item yang resikonya relatif cenderung tinggi, tapi harga barangnya relatif kecil. Ini adalah item yang bottleneck. Kemudian ada item yang nilai belanjanya dalam siklus hidup proyek itu besar, kemudian resikonya kalau tidak terpenuhi maka resikonya juga besar, ya tinggi. Nah, ini adalah item yang critical. Nah, Bapak Ibu, barang-barang seperti ini ya, contoh kayak leverage ya. Leverage mungkin secara resiko dia tidak bernilai eh, resiko yang tinggi, artinya vendor yang menyediakan ada banyak. Misal kalau peralatan itu tadi ya ada di alat alat berat begitu, kemudian eh, sewa alat beratnya, mohon maaf. Nah, sewa alat beratnya ini kalau di daerah-daerah tertentu begitu ya, itu ada yang ya nilainya memang besar, tapi saya bilang resikonya tinggi pun tidak juga karena dalam hitungan setengah jam satu sampai dengan 3 jam di sebuah provinsi yang saya ketahui itu ada yang bisa dapat pengganti sewanya dengan cepat. Nah, item-item yang leverage itu yang seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya kalau dia gagal di apa kalau dia terjadi kendala dalam proses pengadaan resikonya cenderung
rendah gitu. Tapi nilai belanjanya relatif tinggi. Kemudian item-item yang rutin ya, contoh seperti paku ya, eh, bukan paku ya, apa baut gitu kan. Itu kan nilainya kecil tuh ya. Baut-baut dalam untuk pekerjaan konstruksi nilainya kecil, resikonya juga kecil begitu ya. Sehingga pasokannya ada banyak sekali. Nah, ini juga masuk dalam item yang rutin. Lalu item yang kritikal ya, contoh seperti kayak beton precast ya. Nah, atau ini kenapa kok saya bilang masuk kritikal beton precast? Pernah saya pendampingan sebuah proyek multi year di salah satu kota nilainya 300 miliaran. Nah, di sini dia mengkonsumsi beton precastnya, beton pabrikasi itu dia mengkonsumsi hampir 30% dari nilai kontrak secara keseluruhan ya. Kemudian juga eh, apa namanya resikonya kalau itu tidak terlaksana proses pengadaannya dengan baik, maka dia apa namanya mengganggu siklus hidup kontrak secara keseluruhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, item yang kritikal seperti ini ya tidak banyak yang bisa melaksanakan, vendornya nggak banyak begitu ya, hanya satu dua. Nah ini item yang masuk dalam kategori kritikal seperti itu. Kemudian ada item yang bottleneck begitu. Bottleneck itu contoh ya, seperti kayak lift ya. Lift itu secara, terutama kalau kita berbicara bangunan gedung 3 lantai ke atas ya, nilai lift itu tidak terlalu besar ya. Ya kalau udah 3 lantai ke atas kan nilai proyeknya pasti relatif tinggi begitu ya. Cenderung di atas 15-an miliar ke atas seperti itu. Nah, nilai lift ya itu tadi tergantung dari kapasitas juga biasanya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi secara resiko ya, ketika terjadi keterlambatan lift maka siklus pekerjaan konstruksi ini tadi untuk finishingnya terutama itu juga apa akan terganggu gitu sehingga dia secara life cycle project itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi ketepatan waktu penyelesaian proyek kalau dia tidak selesai tepat waktu. Ya, walaupun tadi nilai rupiahnya, lift itu tadi juga tidak terlalu besar seperti itu. Nah, ini item-item yang ada ini tadi tentunya akan perlu kita petakan. Kemudian dari pemetaan itu tadi kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini nih item-item yang saya akan laksanakan dengan supply by owner dalam satu siklus proyek tersebut, proyek konstruksinya. Kemudian dengan teori-teori yang sudah ada dari praktisi buku-buku pengadaan barang jasa internasional yang sudah saya baca, itu memang sudah merujuk pada sebuah kesimpulan gitu bahwa item yang kritikal, item yang bottleneck itu metode pemilihan penyedia yang cocok seperti apa. Nah, jadi dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu, maka kita bisa merancang sebuah strategi pengadaan supply by owner yang optimal. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita berusaha memberikan daya tambah, penciptaan nilai, ya, daya ungkit dari penciptaan nilai dari supply by owner ini tadi, tentunya ada konsentrasi yang agak dipecah begitu. Mengingat Bapak Ibu mungkin bukan hanya satu lagi kontraknya yang dikelola, tapi bisa lebih dari satu kontrak utama dengan kontrak SBO-nya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di sini kita akan bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan eh, dari buku yang sudah saya baca begitu ya. Saya membaca buku keluaran Cambridge Academic oleh Stuart Emmett dan Paul Wright, yaitu apa pengadaan barang jasa yang prima ya, excellence. Bagaimana cara untuk mengendalikan biaya dan memberikan penambahan nilai. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menerjemahkan tabel yang sudah dibuat ya oleh ahli
autor dari buku yang saya baca ini tadi, ini ciri-ciri dari masing-masing kerajik matriks itu tadi ya. Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan ya, produk-produk yang sifatnya rutin dengan leverage itu daya tawarnya ada yang kuat di pembeli ya. Jadi ini langsung terasa bahwa dengan faktor kekuatan daya tawar itu ada di pembeli, maka ini lebih cocok menggunakan e-purchasing kesimpulannya gitu. Ada yang sifatnya kritikal gitu ya, di mana respon pesanan itu tadi seperti yang saya sebutkan ya, baik kayak yang bottleneck lah dulu ya. Bottleneck tadi memerlukan tanggapan yang sangat cepat ya. Jadi kayak pengadaan lift itu responnya perlu cepat. Jadi ketika lift ini sudah waktunya dipasang di konstruksi, barangnya sudah ready nih. Bukan nunggu orderan dulu dari eh, atau yang bagaimana-bagaimana lah, sehingga bisa memperlambat usia pelaksanaan kontraknya. Nah, dengan adanya karakteristik yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, begitu, maka kita bisa melihat sebenarnya kalau sudah memetakan item yang ada di dalam kontrak konstruksi secara keseluruhan, itu masuk ke kuadran bottleneck, critical, routine, leverage, maka kita sudah bisa menjawab 80% ya, strategi kita ini nanti seperti apa. Metode pemilihan penjadiannya sudah terlihat. Critical ya udah jelas ini bisa menggunakan kontrak payung begitu ya. Kalau yang bottleneck ya bisa menggunakan kontrak payung yang dikombinasikan dengan katalog elektronik. Kalau yang sifatnya rutin dan leverage langsung bisa segera e-purchasing seperti itu. Nah, ini sudah dari secara keilmuan sebenarnya sudah terlihat begitu ya Bapak Ibu. Tinggal permasalahannya adalah kalau kita mencoba mengkoneksikan keilmuan yang ada ya dengan regulasi kita yang sudah membatasi ya di pasal 20B ayat 1 ya, e-purchasing dan atau pemesanan berdasarkan kontrak payung, ini kita perlu membuat dokumen-dokumen administratifnya. Begitu. Secara keilmuan sudah terlihat nih, bottleneck bisa e-purchasing negosiasi ya atau kontrak payung. Gitu. Kalau kritikal kontrak payung atau e-purchasing yang negosiasi dengan pelaku usaha hasil tender kontrak payung yang kombinasi tadi. Nah, tapi kalau yang rutin atau leverage karena penyediaannya ada banyak, maka kita bisa menggunakan e-purchasing yang mini kompetisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan kita paham karakteristik yang sudah saya translate dari tabel yang ada di buku yang sudah saya baca ini tadi, kegagalan kita, resiko kontrak pekerjaan konstruksi yang menggunakan strategi supply by owner ini bisa kita tekan karena metode pemilihan penyediaannya sudah tepat ya. Ya, jadi kalau kita misalkan tadi ya paving block, nah itu kan item yang secara nilai dia kecil gitu ya, tapi juga penyedianya ada banyak. Nah, di situ kita bisa menggunakan mengkategorikan ya dia adalah item yang masuk dalam kategori rutin. Ya, rutin item ini tadi, kalau kita menggunakan e-purchasing mini kompetisi, maka kita bisa mendapatkan best value for money-nya, harga paling bagusnya begitu. Karena dia sifatnya adalah mini kompetisi, barang jasanya sudah tersedia di pasaran begitu ya, harga sudah terbentuk di katalog elektronik, di mini kompetisikan. Ya, maka bisa mendapatkan yang paling efisien. Dengan demikian Bapak Ibu, eh, nilai tambah yang diciptakan dari supply by owner menggunakan katalog elektronik untuk pengadaan paving block di jalan lingkungan, proyek fisik jalan lingkungan, itu bisa diperoleh. Akan berbeda Bapak Ibu ketika kita tidak melakukan screening terlebih dahulu. Kita e-purchasing saja, tapi ternyata e-purchasing untuk paving block ini tadi yang negosiasi katakanlah kemampuan negosiasi kita kurang optimal gitu ya. Mungkin jam terbang kita tidak terlalu tinggi seperti Pak Muji gitu ya. Sehingga penguasaan kita terhadap unsur-unsur pemenuhan
pembentukan harga itu kurang optimal, ya. Walaupun saat ini HPS untuk e-purchasing sudah disyaratkan harus disusun untuk 100 juta ke atas, begitu ya. Cuman kan namanya negosiasi ini kan satu lawan satu nih. Ya, kadang skillnya kita skill atau skillnya timnya PPK itu belum belum memadai gitu ya untuk mendapatkan harga terbaik. Kalau dia langsung direct e-purchasing dengan negosiasi untuk item popping block yang rutin ini tadi, nah bisa jadi kita malah dapat harga yang mungkin nggak jauh-jauh beda kalau ini diproses di tenderin, tapi malah jadinya repot. Kenapa kok repot gitu ya? Karena ada dua kontrak nih, yang satu hasil tender ya, pekerjaan fisik pengadaan jalan lingkungan, yang satu lagi paving block dari e-purchasing negosiasi. Harganya ternyata kita nggak bisa nih nekan karena kita salah memilih metode pemilihan penyedianya. Artinya jadinya kita malah jadi makin pusing gitu ya. Nambah dua ada untuk satu project kita buat dua kontrak, ternyata nilai tambahnya nggak ada juga begitu. Maka untuk item-item yang rutin, karena ini sudah basisnya adalah keilmuan dari buku yang Excellence in Public Sector Procurement, dan juga sebenarnya buku-buku yang lain termasuk modul LKPP juga sudah mengarahkan ciri yang sama gitu ya. Item yang rutin itu tadi penyediaannya ada banyak, kompetisinya sudah terbentuk gitu ya. Sehingga ya sudah dengan adanya seperti itu tadi, ciri hal yang ada tadi, nilainya juga kecil, kita bisa menggunakan penawaran kompetitif yaitu e-purchasing mini kompetisi. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau kita mau coba mengkaitkan metode sourcing penyedia, Bapak Ibu kan di sini kemungkinan sudah punya level satu semua ya. Di modul 2 yang biasanya muncul di sesi ke-6 PBJ level satu itu kan ada pengantar manajemen rantai pasok. Jadi sebenarnya secara kompetensi kita sudah paham, familiar bagaimana nih metode sourcing di dalam manajemen rantai pasok. Karena tulang dari supply by owner ini tadi adalah rantai pasok. Nah, rantai pasoknya rantai pasok panjang begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di sini saya mencoba membuat sebuah model kuesioner yang eh, waktu itu saya buat sekitar tanggal 22 Juni. Tentunya model ini masih banyak kekurangan sebenarnya ya. Ini simplifikasi sebenarnya. Ya, ketika dari dua aspek yaitu risiko pasokan dengan risiko nilai pengeluaran di dalam satu siklus life cycle project ya. Ini ada dua aspek. Kita lihat di sini sub aspeknya yaitu mulai dari ketersediaan pasar, jumlah penyedia, ketergantungannya, dampak terhadap proyek, dan tingkat standarisasi. Nah, dari kesesuaian kuadran-kuadran yang ini tadi jawabannya dari kuesioner itu tadi Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu pengadaan jalan lingkungan. Dari pengadaan jalan lingkungan itu kita screening nih item-item yang ada itu tadi, paving block begitu ya. Kemudian ya pokoknya semua item pekerjaannya lah ya yang ada di dalam. Nah, di situ kita bisa melihat begitu ya ketersedia apa menjawab gitu. Misal tadi saya contohkan paving block, ketersediaan di pasarnya gimana? Ya langka nggak atau tersedia di luas di pasaran eh, atau tidak begitu ya. Kalau ternyata produk ini langka, maka skornya apa? Anda jawab ya gitu ya. Skornya satu. Jumlah penyedianya sangat terbatas atau terkonsentrasi, artinya sedikit gitu ya. Kalau ya, maka jawabnya ya. Kalau tidak, jawabnya tidak. Skornya kalau tidak dia nol dan seterusnya. Nah, kemudian di situ Bapak Ibu, persentase dari item pekerjaan tadi dalam biaya proyek menyumbang lebih dari 10% atau tidak begitu. Kalau iya, ya tentunya kita mesti lihat RAB keseluruhannya ya. Kalau iya, maka kita berikan nilai satu. Nah, ketika dalam proses yang ada itu tadi, Bapak Ibu, eh, nah di sini ya, formulir diagnostik awal ini tadi, ya,
nanti akan terjawab ya, kita bisa rekap. Nah, kalau item itu tadi terjawabnya dia resiko pasokannya misalkan antara range 0 sampai 2, rutinnya 0 sampai dengan 1, dia akan masuk ke dalam rutin. Saya zoom. Kalau dia 0 sampai 2, resiko yang relatif rendah dengan skor pengeluarannya 2 sampai dengan 3, maka dia leverage. Metode pengadaannya, pemilihan penyedianya, kedua-duanya adalah e-purchasing mini kompetisi. Bagaimana kalau dia ternyata total nilai pengeluarannya relatif kecil, 0 sampai 1 untuk aspek nilai pengeluaran, tapi risiko pasokannya sudah mulai tinggi. Berarti ini masuk dalam kriteria bottleneck. Maka metode pemilihan penyedianya e-purchasing yang negosiasi, ya, karena penyedia yang sudah ada di katalog elektroniknya untuk yang bottleneck ini tadi biasanya tidak banyak. Jadi kita perlu yang negosiasi atau hasil tender dari kontrak payung. Demikian juga ketika dia sudah kritikal, ya, risiko pasokannya tinggi, nilai pengeluarannya juga tinggi, relatif tinggi, maka cenderungnya ke negosiasi, ya, e-purchasing dengan pelaku usaha hasil tender yang kontrak payung. Jadi apa penyedia hasil kontrak payung yang masuk dalam katalog elektronik, nah, lalu transaksional via katalog elektronik atau yang kontrak payung murni seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah kita bisa memetakan itu tadi, Bapak Ibu, jangan lupa ya bahwa eh, definisi pengadaan barang jasa pemerintah itu tadi kan kita perlu mentreatment, ya, baik kontrak fisiknya. Kontrak fisik kan pasti sudah punya satu siklus proyek besar, pasti sudah punya identifikasi kebutuhan. Tapi kita perlu ada langkah administratif lainnya untuk memperkuat, terutama kalau kita berhadapan dengan proses audit, mengidentifikasi kebutuhan terhadap item tersebut. Nah, di sini menjadi decision log atau rekam jejak untuk justifikasi supaya kita bisa, oh ya, pengambilan keputusan item ini adalah supply by owner itu bukan sekedar suka suka saya begitu ya, tapi ada administratifnya. Nah, maka di sini kita setelah kita tahu tadi misal item paving block ini masuk dalam rutin, maka kita eh, lakukan identifikasi kebutuhan dengan produk ini tadi supply by owner-nya begitu ya. Ini contoh yang pertama untuk item-item rutin ya. Di sini kita bisa melihat di sini bahwa mulai dari identifikasi kebutuhannya ya, dan ini harus terurai dengan sangat jelas, terutama semua pertanyaan yang ada di dalam ini tadi, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi bukan penting untuk di bagian kita menyusun spesifikasi teknis, menyusun kontrak, baik kontrak yang di fisik utamanya maupun persiapan pemilihan penyedia kontrak yang supply by owner-nya. Ya, jadi di sini harus terlihat bahwa waktu pemanfaatan produk ini perlu kita selaraskan dan kita isi sesuai dengan timeline dari kontrak utamanya. Lalu pihak yang menggunakan atau mengelola barang. Nah, identifikasi kebutuhan ini kan nanti menjadi bagian dari spesifikasi teknis ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti harus terlihat nih bahwa saat kita mengupload spesifikasi teknis kita untuk yang supply by owner ini tadi, calon penyedia yang kita ajak negosiasi atau mini kompetisi itu sudah bisa paham bahwa di dalam spesifikasi teknis terlihat bahwa pihak yang menggunakan atau mengelola barang yang kita pesan ini tadi itu ternyata kontrak yang proyeknya hidup gitu. Jadi sangat dikedepankan di sini ya aspek seperti waktu pemanfaatan produk, pihak yang menggunakan, mengelola kontrak dan seterusnya ya ini harus tertuang rapi dalam dokumentasi. Lalu juga terdapat di e-katalog LKPP apa tidak gitu ya. Nah, kalau tidak mungkin terpaksa kita untuk item yang rutin ya kita perlu sounding dulu nih karena dia harus mini kompetisi ya.
Artinya setelah kita mengidentifikasi kebutuhan kita, kita cek di katalog elektronik, ternyata barang jasanya tidak tersedia dalam katalog elektronik, antara dua nih ya, langkah yang bisa kita ambil. Ya, bahwa produk strategi supply by owner ini belum tentu cocok di masa pada saat melakukan identifikasi kebutuhan, karena nggak ada di katalog elektronik gitu. Ya. Artinya apa? Artinya ya udah tidak jadi supply by owner. Nah, ini untuk memitigasi kita sebelum kita memutuskan supply by owner ini betul-betul terlaksana gitu ya. Tapi kalau seandainya saat ini belum tersedia di katalog elektronik dan kita masih tetap kekeh kepengen pakai supply by owner karena ada manfaat yang kita bayangkan sudah eh, tentunya rasional gitu ya, maka kita sudah melakukan market sounding gitu ya, bahwa di sini kita ada kebutuhan ya, sudah terdokumentasi dengan baik, ada kebutuhan paving block sekian gitu ya. Syukur-syukur bukan cuma satu siklus project saja, tapi beberapa project yang siklusnya hampir bersamaan itu sudah tersounding. Kita umumkan mungkin sebelum tahun berjalan ya, bahwa ada kebutuhan supaya penyedia di dalam sounding pasar itu tadi, di dalam business matching gitu ya, kita buat event business matching, kita beritakan berdasarkan data bahwa kita ada kebutuhan dalam setahun ke depan pekerjaan jalan lingkungan mau paving block nya supply by owner, sehingga ada kebutuhan sekian banyak item begitu ya. Nah, silakan penyedia-penyedia yang ada menayangkan dan mengikuti proses kurasi di katalog elektronik. Nah, jadi model ini tadi Bapak Ibu untuk memitigasi ya, pada saat identifikasi kebutuhan, eh, apa-apa saja yang harus kita mitigasi dalam item yang rutin gitu ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada perkiraan biaya, terus juga di sini ya tingkat beban tugas dan pekerjanya untuk memberitahukan bahwa tingkat layanan dalam proses supply by owner untuk tiap komoditas yang rutin ini tadi ah, sudah kita identifikasi sejak awal. Ada juga nih ya kemungkinan ya, karena ini supply by order, tergantung ya dinas PU masing-masing. Kalau di dinas PU seperti tempat saya itu kita punya beberapa gudang material yang memang menyimpan bahan terutama untuk item-item pekerjaan yang sifatnya swakelola gitu ya. Nah, kita biasanya masih punya stok gitu ya, atau produk yang ada. Nah, ini juga kita cantumkan di sini. Dan seterusnya ya, apakah ini produk dalam negeri, mudah diperoleh di pasar, produsennya ada banyak, TKDN-nya seperti apa, dan seterusnya. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, eh, kemudian juga dia frekuensinya, risiko rendah, substitusinya apa saja kalau ada, dituliskan semua. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di sini ketika kita mengidentifikasi, kalau tadi kan pertama kita secara makro dulu ya, kita identifikasi dulu. Nah, setelah itu kita udah dapat nih, oh ternyata paving block itemnya rutin. Nah, di sini kita menganalisa lebih dalam lagi ya. Nah, dengan kriteria yang ada ini tadi ya, kalau pertanyaan-pertanyaannya yang tadi semuanya terisi ya dan seterusnya, maka ini kita cocok menggunakan e-purchasing mini kompetisi. Tapi kalau ada yang tidak, maka pertimbangkan lagi, jangan dipaksakan. Ya, kalau ada jawaban yang tidak, begitu ya, dari yang nomor-nomor pertanyaan yang sudah ada ini tadi, mungkin jangan buru-buru, ya, jangan langsung loncat ke apa supply by owner. Kita kembalikan ini ke proses yang, oh ya berarti ini kurang efisien, tidak memberikan nilai tambah. Ya, kalau kita paksakan dia supply by owner. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, model untuk kuesioner yang ada ini tadi ya, setelah yang tahap kedua ya, ini ada masing-masing ya, yang untuk leverage ya, kemudian yang untuk bottleneck ya, itu sudah ada juga, yang critical seperti itu juga sudah ada. Pada prinsipnya tingkat kedalaman pertanyaannya lah yang akan membedakan begitu ya. Nah, dengan demikian dan ini bergantung pada itemnya masing-masing ya. Nah, nanti di sini muncul
ya apa rekomendasi metode pemilihan penyedia yang sesuai. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan identifikasi untuk item yang akan kita supply by owner kan ini tadi, secara regulasi akan memberikan kita eh, gambaran bahwa kalau secara administrasi ternyata tidak menjadi satu cara yang memang cocok, jangan dipaksakan ya. Itu di situ dia. Nah, apalagi ya, perhatikan di sini Bapak Ibu bahwa melihat pasal 91 ayat 1 huruf D Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, strategi pemaketan ini tadi kan ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga nih. Nah, saat ini kan peraturannya belum ada, ya. Peraturannya belum ada. Walaupun saya yakin nanti ujung-ujungnya ya, mengingat melihat bagaimana LKPP itu menyusun regulasi yang ada saat ini dan modul pembelajarannya keseluruhannya itu berlandaskan teori yang sama, supply by owner, tapi saat ini regulasinya belum ada. Cuman kita perlu perhatikan lagi Bapak Ibu, bahwa ada kewenangan pengguna anggaran yang ditambahkan dalam eh, Perpres 46 tahun 2025. Nah, di sini Bapak Ibu, ya saya di materi yang saya bagikan, pengguna anggaran ya itu bisa apa namanya? Saya share screenkan saja link yang ada ya. Pengguna anggaran itu bisa membentuk sebuah kebijakan. Ya, kebijakannya ini tadi ya berupa keputusan gitu ya kepala perangkat daerah, yaitu pedoman pelaksanaan strategi pengadaan supply by owner di perangkat daerahnya tersebut. Ya, nanti di sini ya Bapak Ibu, ini dokumennya juga bisa diaplikasikan. Ya, pada prinsipnya apa yang saya jelaskan tadi itu menceritakan ya bagaimana model yang saya create barusan itu dilaksanakan gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Secara administratif ya, kita sudah punya payung hukum yang kita ciptakan sendiri ketika ada kekosongan hukum ini tadi untuk penyesuaiannya. Ketika Bapak Ibu memang sudah ada kajian ketika mau melaksanakan supply by owner itu tadi ya. Tentunya supply by owner ini memang sangat bermanfaat Bapak Ibu ya. Beberapa Pemda, kemudian kementerian yang punya Satker BLU yang sudah menggunakan itu sangat merasakan sekali manfaat penciptaan nilai tambah dari supply by owner. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Di sini ketika poin dari pedoman itu tadi sudah menggiring bagi apa yang mengarahkan kita menggunakan praktek yang best practice supply by owner bahwa kalau kita melaksanakan supply by owner ini dia dapat kita mayoritasnya dapat kita kategorikan bahwa supply by owner-nya ini tadi bukanlah pekerjaan pengadaan konstruksinya, tapi adalah pengadaan barangnya. Ya. Jadi, misal beton precast, ketika itu dideliver oleh perusahaan yang membuat precast gitu ya, yang mengerjakan proses implementasi untuk pemasangannya di konstruksi, ya tetap itu adalah ranahnya pekerjaan konstruksi kontraktor fisik utamanya gitu ya. Kita di sini hanya supply by owner ini adalah jenis pengadaan barang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, di dalam kebijakan pengadaan barang jasa yang draftnya tadi ditetapkan oleh pengguna anggaran, maka komponen minimal dalam penyusunan untuk item-item tersebut itu menggunakan pendekatan pengadaan barang. Harus ada ya penyusunan spesifikasi teknisnya tadi, punya aspek komponen minimum mutu kualitas, jumlahnya, waktunya, dan spesifikasi pelayanannya. Makanya Bapak Ibu identifikasi kebutuhan yang model yang kedua ya itu perlu kita bicara sudah mulai rinci. Nah, nanti kalau sudah identifikasi kebutuhannya itu sudah jadi, maka kita tuangkan itu pendetilannya dalam spesifikasi teknis. Tahapan yang ketiga ini tidak boleh gagal ya Bapak Ibu. Karena kalau sampai gagal Bapak Ibu, persiapan kontrak supply by owner-nya bisa jadi akan menemui banyak kendala ya. Karena belum jelas spesifikasi teknis yang akan disuplai by owner kan.
Mau jelas supply by owner, spesifikasi teknisnya dari mana? Harus jelas dulu identifikasi kebutuhan. Mau itu kita gunakan untuk menjelaskan identifikasi kebutuhannya, kita gunakan yang model yang formulir yang kedua tadi, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mulai melakukan identifikasi kebutuhan? Cari tahu dulu kuadran itemnya yang mana. Apakah yang rutin, bottleneck, leverage, atau critical. Itu kita gunakan model yang pertama tadi, ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Karena hal ini akan mempermudah ya ketika kita tertib administrasi dan secara teknisnya sudah lengkap semua dokumennya, akan mempermudah kita melakukan sinkronisasi dokumen persiapan pengadaannya Bapak Ibu. Karena kita akan bekerja dengan banyak kontrak, kita akan nyusun HPS berbagai item begitu ya. HPS berbagai paket pekerjaan. Ada HPS kontrak utamanya, ada HPS kontrak item yang pertama untuk yang di SBO kan, ada HPS untuk kontrak item yang kedua, lalu spek teknisnya juga harus didetilkan untuk masing-masing item paket kontraknya tadi. Ya, dengan demikian Bapak Ibu, rancangan kontrak HPS dan spesifikasi teknisnya harus sinkron. Jangan sampai kalau kita berbicara HPS ya, jangan sampai item yang sudah muncul dibuat dari apa namanya kontrak itemnya dibuat di SBO ya, muncul nih di HPS kontrak utama. Nah, ketika hal itu terjadi, itu bisa jadi double ya. Ini resiko yang paling besar nih karena apa? Identifikasi kebutuhannya tidak dilakukan atau dilakukan tapi tidak mendetil, muncul dua item yang sama, satunya di ISBO ya, itemnya SBO ini tadi muncul lagi di kontrak utama, penyedia utamanya beli paving block, baru kita pengadaan dengan kontrak item SBO-nya paving block lagi, double Bapak Ibu, mubazir jadinya. Nah, jadi perlu disinkronisasi ya, jangan sampai item yang sama itu muncul berulang. Dengan demikian, Bapak Ibu, pada saat menyusun rancangan kontrak, ya, kita bisa menspesifikasikan bahwa paving block itu nanti dituliskan itemnya dienolkan, yang kontrak utamanya, baru disebutkan dalam kolom keterangan pada bill of quantity-nya bahwa item ini tidak ditenderkan dan disediakan dengan menggunakan supply by owner. Apalagi kalau penyedianya sudah ada dalam artian proses pemilihan. Kalau yang item-item yang di SBO kan kita bisa langsung proses pemilihan penyediaan yang mendahului pemilihan penyedianya kontrak utama. Ya, jadi itemnya ini sudah dilaksanakan apa pengadaannya, sudah ada kontraknya gitu ya, sudah ada surat pesanannya atau kontraknya atau apapun itu. Kita bisa menyebutkan namanya bahwa item paving block sudah disediakan oleh PT Mencari Cinta Sejati misalkan. Karena sudah kita e-purchasing-kan lebih dahulu, seperti itu. Nah, ini sinkronisasi yang perlu kita lakukan. Dan ya, kita juga perlu pahami betul-betul bahwa proses pemilihan item-item yang kontrak yang ada di item SBO ini tadi, kalau dia cocok ya, kalau dia cocok kontrak item SBO pertama, kedua, ketiga itu dilakukan dengan supply by owner, itu minimal ada karakteristiknya yaitu lead time atau waktu tunggu yang lebih singkat. Artinya apa, Bapak Ibu? Misal kita mau bangun gedung, gedungnya pakai beton gitu ya, betonnya beton eh, jangan jangan gedung deh, sorry. Bangunan apa jembatan, jalan layang atau ya jalan layang atau jembatan. Misalkan betonnya kita pakai K500 gitu. Nah, K500-nya itu bisa kita order duluan ya sebelum proses kontrak utamanya kita lakukan gitu ya. Nah, pada saat kita berkontrak betonnya itu tadi beton precast-nya gitu. Nah, proses pemilihan penyedianya jalan ya. Disitulah kita mulai berkontrak dengan kontrak ya kontraktor beton precast-nya. Nah, di situ kita sudah dapat pemenang. Kita sudah sampaikan nih di kontrak pemilihan penyedia kontrak utama bahwa PT W gitu ya, WB ini menjadi penyedia untuk beton dan bagian apa dan pekerjaan ini nanti akan disediakan oleh PPK dan dilaksanakan oleh PT WB gitu. Nah, ini akan menjadikan waktu kontrak bisa lebih singkat gitu ya, karena penyedia utama itu tidak lagi mikir untuk masak betonnya ya. Sudah ada
pelaku usaha yang spesialis bikin beton, masak beton, ya, yang K500 tadi misalkan gitu ya. Nah, jadi bisa jalan paralel sehingga lead time-nya lebih singkat, life cycle project bisa lebih pendek dibandingkan kalau kontraknya ya, itu dilaksanakan satu kesatuan. Ya, artinya di situ eh, kontraknya dilaksanakan oleh satu penyedia. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu bisa kita tarik kesimpulan dan tentunya ini arah pengembangan ya bahwa model SBO plus SPM ya yang template-nya sudah saya berikan di link yang ada itu tadi. Ini merupakan integrasi strategi pengadaan yang berbasis resiko, yang harapannya resiko itu tetap ada ya Bapak Ibu. Tapi perlu resiko itu kita kendalikan dan saat kita kendalikan resiko itu tadi, eh, strateginya itu berjalan dengan baik, itu memberikan penciptaan nilai. Ya, kalau dia tidak memberikan penciptaan nilai, intinya malah bikin tambah ribet, maka sebaiknya tidak perlu di SBO-kan. Nah, dua model yang saya sampaikan tadi, model yang pertama untuk deteksi kuadrannya dulu, lalu modelnya yang kedua tadi mendetilkan identifikasi kebutuhan berbasis apa jenis kuadran supply positioning model yang akan di SBO-kannya tadi itu akan memberikan keyakinan bagi kita begitu ya. Ketika jawabannya tadi ternyata sudah terpenuhi semua kriterianya untuk di SBO-kan, ya ini kita bisa nih maju gitu ya. Dan selain itu juga pada saat kita mau maju nyusun persiapan pemilihan persiapan pengadaannya, kita sudah tahu nih rambu-rambunya. Oh, item ini spek teknisnya seperti ini nih, ya. Karena karakteristiknya ada di identifikasi kebutuhan. Nah, jadi di sini akan menjadi alat bantu implementasi lapangan. Nah, Bapak Ibu, tentunya untuk supply by owner ini tadi ya kita perlu sumber daya manusia yang kuat. Kemudian juga kita juga banyak nanti dalam pelaksanaannya itu yang saya sebut sebagai uji coba lintas sektor. Artinya ketika kita punya sumber daya manusia yang sudah kuat ya eh, tahap saat ini ya ketika sudah masuk ke regulasi dan saya yakin supply by owner ini memang jawaban bagi kita bersama untuk menjawab percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas di masyarakat. Ya. Maka di tahap-tahap awal inilah kita menjadi posisinya adalah uji coba lintas sektor gitu ya bahwa di dalam proses supply by owner ini tadi kita melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dengan demikian akan lebih banyak ya seharusnya ketika ini dilaksanakan pakar-pakar atau ahli-ahli supply by owner terutama yang di bidang konstruksi maupun yang dari fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang akan berkembang nantinya ke depannya. Yang nantinya mungkin di MSTC berikut-berikutnya akan berbicara yang lebih aplikatif gitu ya. Kalau saya ini kan saat ini lebih ke arah teoritis, itu yang pertama. Kedua, model yang saya sampaikan ini tadi baru satu Pemda doang yang make begitu. Ya, baru satu satu saja Pemda yang make. Nah, sehingga bisa jadi nanti akan ada perbaikan-perbaikan berkelanjutan ke depannya. Dan yang ketiga ya, memang sangat diperlukan integrasi ke e-procurement. Makanya saya melihat bahwa di ruang lingkup Perpres pengadaan barang jasa itu ada garis miring institusi lainnya. Nah, institusi lainnya ini tadi ya bisa jadi adalah faktornya adalah salah satu adalah penyedia, penyedia manajemen konstruksi, ya, penyedia manajemen konstruksi yang punya tenaga ahli, manajer rantai pasok di dalamnya. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini mungkin ya ke depannya apalagi kalau kita berbicara rantai pasok yang panjang atau rantai pasok kompleks, penyedia itu bisa saja punya akun SPSE untuk katalog elektronik ketika dia ditugaskan sebagai penyedia MK maksud saya ya, manajemen konstruksi sebagai eh, pengguna dari katalog elektronik. Aturannya sudah membuka untuk situ. Nah, tinggal integrasi ke e-procurement-nya ini tadi. Dan terakhir Bapak Ibu, SBO ini bukan sekedar administratif, sehingga saya tidak menyarankan Bapak Ibu ya,
eh, untuk buru-buru, walaupun ya bagus gitu ya kalau Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang mungkin pernah mengikuti diklat manajemen proyek yang dulunya dilaksanakan oleh Kementerian PU, Balai ya. Kalau saya ngelihat rekan-rekan senior saya ya yang kalau ikut diklat manajemen proyek itu bisa 6 bulan sampai dengan 1 tahun, itu akan mereka-mereka yang kalau dari ngobrol-ngobrol ya, terutama dari paman-paman saya, saudara-saudara saya yang birokrat-birokrat senior, itu akan suka sekali dengan model supply by owner ini tadi gitu ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa supply by owner ini bukan hanya sekedar administratif, tapi memang kita harus punya pengetahuan untuk kontrol kualitas dan efisiensi. Nah, instrumen-instrumen seperti dua model yang saya sampaikan ini adalah pendahuluan di awal. Tentunya dengan dinamika bagaimana banyaknya variasi-variasi di pekerjaan konstruksi yang beragam ya. Saya bilang beragam itu contoh jalan lingkungan yang di Cipta Karya akan berbeda nih ya dengan dinamika pengelolaan konstruksi jalan kabupaten kota yang di Bina Marga seperti itu. Ini akan memunculkan instrumen-instrumen kontrol kualitas yang mendorong efisiensi yang lebih banyak lagi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya saya kembalikan ke Bu Teril selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Christian Gamas. Waktunya sebetulnya sudah lebih 11 menit, Pak. Cuman karena saya sendiri juga penasaran dengan materinya, jadi mohon izin memang saya hentikan tadi karena selanjutnya apa ya? Ini berikutnya apa? Kita harus tahu nih selanjutnya seperti apa. Begitu Pak. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu yang lainnya mungkin harus menahan diri untuk menerima jawaban dari Pak Christian Gamas, terutama untuk Pak Tohab Nababan dan juga Pak Tommy Darlinanto yang sudah mengajukan pertanyaan nih Pak di kolom chat. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang hendak langsung berdiskusi atau bertanya langsung dengan Pak Christian Gamas, dipersilakan untuk raise hand. Sementara Pak mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tohab Nababan. Baik, ini tadi sudah saya sampaikan sekilas begitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan di kementerian lembaga itu punya, seingat saya kayak Kementerian PU itu kan ketika dia punya alat berat ya, itu kan dia menjadi PNBP ya, seingat saya. Nah, karena saya pernah lihat tuh apa poster sosialisasinya untuk penggunaan layanan. Nah, di situ ada PNBP untuk sewa rental alat berat. Nah, ketika hal ini terjadi ya untuk yang alat berat itu tadi, ya, maka si penyedia ini kita itu bisa langsung menganggarkan ya untuk swaklola tipe 1 tentunya kalau itu di lingkungan internal Kementerian PU atau swaklola tipe 2 ya berkontrak dulu dengan PNBP-nya, pendapatan negara bukan pajaknya ya. Baru setelah kita punya kepastian bahwa alat ini memang akan bisa kita gunakan dan kita sudah bayar PNBP-nya, ada kontrak swakelolanya. Nah, maka ini kita bisa nih menghilangkan biaya penggunaan alat berat. Ya, itu dia tadi ya. Kemudian kalau ya, hal yang sama juga berlaku ya untuk daerah Pemda ya yang punya alat berat tapi sudah dipunya ada tarif retribusinya. Nah, maka alokasi untuk penggunaan alat berat itu tadi untuk pembayaran PNBP atau retribusi daerah. Nah, ketika sudah kontrak kita pegang, alat ini memang sudah kita pastikan bisa kita pakai pada waktunya, ya, maka kita boleh nih menghilangkan seperti itu. Nah, apalagi kalau di sini ya, kalau pertanyaannya Pak Tohab, ya, ini alatnya emang milik sendiri nih, gitu ya. Nah, artinya memang sudah baca dulu ya regulasi itu PNBP atau perda retribusinya. Kalau memang nggak ada, ya kita nolkan memang ya kita nolkan dan kita pastikan bahwa pendayagunaan alat ini tadi ya memang sudah dikosongkan gitu ya.
Paling mungkin si penyedianya ya hanya menggunakan bahan bakarnya BBM-nya saja, menyediakan BBM-nya. Nah, maka BBM-nya saja yang dijadikan bagian dari item pekerjaan untuk alat berat. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab ya untuk Pak Tohab. Baik Pak Tohab Nababan, bagaimana untuk jawaban Pak Christian? Apakah sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan dari Pak? Kalau belum, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya atau mungkin berkenan untuk raise hand. Sementara saya lanjut dulu dengan Pak Tommy Darlinanto. Silakan Nah, Pak kalau Christian. untuk Pak Tommy ya, saat ini bahan material konstruksi hanya bisa dilakukan dengan metode mini kompetisi. Kemudian untuk kontrak payung, penggunaan metode pemilihan MIKOM dan tender pengadaan langsung. Perhatikan, Mbak. Oke. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, benar Pak, ya kan? Ini dilakukan dengan metode mini kompetisi begitu ya. Kalau dia bagian dari, kalau dia dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi ya. Nah, tapi pada dasarnya ya prinsipnya kalau kita berkata bahwa bagian-bagian dari pekerjaan konstruksi ini sebenarnya bukan lagi jenis pengadaannya, itu bukan lagi pekerjaan konstruksi. Taunya dari mana? Kita lihat dari klasifikasi baku komponen Indonesia yang diterbitkan oleh BPS, KBKI gitu ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita berbicara KBKI-nya, sebenarnya dia ke arah pengadaan barang sebenarnya begitu ya. Tapi bisa lagi muncul ya Pak Tommy mungkin berargumen bahwa masalahnya eh, yang ada saat ini ya, yang ada saat ini item-item yang ada barang jasa yang sifatnya pengadaan barang tadi ya yang masuk jadi supply by owner itu ditaruh di bawah etalasenya pekerjaan konstruksi sehingga memang menjadi mini kompetisi begitu. Nah, di sini Bapak Ibu ya kita jangan terkunci artinya kan memang sudah ya matching berarti ya secara regulasi bahwa eh, apa untuk yang rutin dengan yang leverage itu memang menggunakan mini kompetisi. Udah matching tuh kenapa kok LKPP buat seperti itu. Nah, tinggal bagian yang bottleneck sama critical ya. Nah, di sini kan bahasa di regulasinya ini adalah kontrak payung gitu ya atau eh, e-purchasing begitu. Dan memang saya menyampaikan ya bahwa sebaiknya ya, terutama yang untuk item kritikal itu barang jasanya di tender kontrak payung dulu. Baru di dalam tender kontrak payung itu tadi bisa jadi ya ada ruang untuk negosiasi, baru dia masuk ke dalam katalog. Nah, jadi ketika dia masuk dalam e-purchasing, mau dilakukan mini kompetisi pun dari yang jumlahnya yang sudah terbatas, itu malah akan semakin mengefisiensikan. Nah, jadi tidak diperkenankan ya Bapak Ibu, karena di dalam regulasinya ya untuk supply by owner ini adalah katalog elektronik e-purchasing itu tadi, dan atau apa namanya kontrak payung. Nah, untuk mendapatkan kontrak payungnya itu tadi, memang bisa tuh ya penunjukan langsung, tender cepat, tender, atau kalau dia jasa spesialisasi yang tertentu, misalkan dia jasa konsultansi gitu ya, bisa jadi seleksi. Nah, disitulah proses negosiasinya nanti terbentuk gitu ya, untuk menjadi harga katalognya. Nah, nanti pada saat dia sudah masuk dalam harga katalog itu sebagai harga, harga eceran tertinggi di mini kompetisikan pun tidak masalah sebenarnya. Makanya nanti eh, apa pada saat peraturan lembaganya keluar sebenarnya itu akan terjawab mekanisme yang lebih realnya yang seperti apa seperti itu. Mungkin itu jawabannya saya untuk Pak Tommy ya. Bagaimana Pak Tommy? Kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, monggo bisa dilanjutkan. Kemudian berikutnya Pak Christian, ada dari Pak Anom Sukoco. Pertama, beliau menyatakan narsumnya keren. Sama, saya juga berpendapat demikian.
Kemudian berikutnya izin bertanya, seberapa efektif SBO ini digunakan untuk PPK, digunakan oleh PPK untuk menentukan metode pemilihan, sedangkan saat ini arah pengadaan hampir semuanya ke e-katalog dari Pak Anung Sukojo. Silakan Pak Christian. Ya, mungkin kalau ditanya seberapa efektif, saya tidak bisa menjawab hal tersebut ya. Tapi kembali saya tekankan bahwa supply by owner ini tadi ya, model yang saya rangkum, sebenarnya bukan saya menciptakan, tapi saya ramu dari berbagai macam teori begitu ya. Eh, saya berkesimpulan bahwa kalau kita melakukan supply by owner, strategi pengadaannya harus sudah rigid duluan. Artinya kalau kita mau melaksanakan supply by owner item yang rutin, itu semua item dalam identifikasi kebutuhan-kebutuhan kita sudah terjawab semua, sehingga kita mengeksekusinya gampang. Nah, ketika sudah terjawab semua dan eksekusinya gampang, maka ada nilai tambah yang diciptakan itu tadi. Waktu tunggu proyeknya itu bisa dikecilin sehingga siklus hidup proyeknya menjadi lebih pendek. Ya, siklus hidup lebih pendek taunya dari mana? Biasanya pekerjaan jalan lingkungan yang 5 kilometer begitu ya, itu perlu 3 bulan. Nah ini jadinya 2 bulan. Ya, karena apa? Paving blocknya sudah selesai proses pemilihan penyedianya saat tender pekerjaan fisiknya sudah baru mau dimulai gitu. Jadi ketika penyedia hasil tendernya eh, mulai SPPBJ dan tanda tangan kontrak, produksi batch pertama untuk paving block itu sudah ready mungkin 20%. Nah, jadinya dia jalan paralel tuh. Jadinya dia lebih cepat. Ya. Ini nilai tambah yang kalau secara formulir identifikasi kebutuhan item rutin itu tadi, kalau kita detilkan itu semua dan jawabannya iya, nah ini cocok nih dilaksanakan dengan supply by owner. Tapi kalau dari supply formulir identifikasi kebutuhan yang model 2 untuk item rutin tadi ternyata ada yang belum terjawab, eh, maksudnya yang belum iya jawabannya. Sebagai contoh, apakah penyedia sudah ada di dalam katalog elektronik? Jawabannya tidak. Nah, berarti ini kan nggak kacau nih. Supply by owner ini akan membuat saya menjadi stuck, ya kan? Artinya, ya saya akan kesulitan nih cari pemasoknya di katalog elektronik. Berarti kan nggak cocok dilaksanakan dengan supply by owner, maka menjadi tidak efektif begitu. Nah, item-item pekerjaan yang rutin, leverage, bottleneck, kemudian critical tadi, ketika sudah terjawab semuanya dan setelah kita analisa dan ternyata memang arah-arahnya paket pekerjaan itu tadi tidak cocok di breakdown jadi supply by owner, ya jangan dipaksa jadi supply by owner. Bisa jadi mungkin dia lebih cocok jadi satu kesatuan pekerjaan yang metodenya salah satunya yang Bapak Pak Anom tadi sampaikan ya ke katalog. Ya, siapa tahu lebih cocok di situ ya udah enggak apa-apa, jangan dipaksa-paksakan. Ya, siapa tahu malah mungkin katalog pun tidak cocok gitu ya ke arah tender cepat atau tender ya monggo gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu di sini walaupun tujuan dari materinya saya ini sangat besar kemungkinan membuat Bapak Ibu ketika menggunakan model yang saya berikan itu tidak selalu berujung bahwa paket ini kesimpulannya dilaksanakan dengan supply by owner. Nah, yang provinsi yang apa yang provinsi yang berdiskusi dengan saya di situ ya itu eh, provinsi yang lumayan besar gitu ya Bapak Ibu ya. 300 miliar itu untuk satu pekerjaan saja gitu. Maka dia butuh supply by owner untuk beton precast. Nah, jadi di sini dia terjawab nih identifikasi kebutuhannya apa saja. Oh, itemnya ini masuk ke kategori critical. Ya. Secara garis besar langsung terjawab metode pemilihannya ternyata menggunakan apa namanya katalog elektronik hasil kontrak payung. Nah, sehingga mereka
melakukan strateginya seperti itu gitu ya, dan terjawab dan memang matching, sehingga ketika diaudit itu menjadi kuat sekali gitu. Kenapa kok ini di apa namanya, di kontrak payungkan gitu ya. Nah, jadi arahnya model ini adalah supaya Bapak Ibu nggak FOMO aja ya. Bisa jadi tidak semua paket ketika diuji dengan model ini ujung-ujungnya akan menjadi supply by owner. Bisa jadi kembali ke e-purchasing ya untuk satu paket secara keseluruhan. Bisa jadi untuk ke katalog apa namanya, tender cepat atau tender biasa seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita namanya strategi ya, tentunya sifatnya situasional ya, berdasarkan kondisi anggaran, itu yang pertama. Kemudian tantangan yang mau dipecahkan dalam konstruksi ini apa? Mungkin itu. Baik, berarti kalau semua pihak sudah siap, kemudian identifikasi kebutuhannya juga semua sudah terjawab, mungkin bisa jadi fast track untuk pengadaan barang jasa ya. Proses Ya, pengadaan ya Pak ya, bisa jadi fast track. Tapi bila fast salah track. satu ada yang tidak siap mungkin atau tidak tersedia, ya kita tidak bisa memaksakan ya Pak ya. Tidak jadi fast Betul. track nanti, malah jadi blunder. Ya, malah blunder kan, sudah Iya, dikeluar, betul. itemnya sudah dikeluarkan dari kontrak utamanya, ternyata penyedia kontrak SBO-nya malah nggak dapat nih gitu. Iya, betul. Ya, kalau Jadi nggak ada siap juga. identifikasi kebutuhan itu sejak awal, wah itu bisa jadi karena terlalu buru-buru ya, biasanya kan FOMO tuh ya. Wah ini boleh nih kita coba gitu ya. Katanya si ini bisa lebih mempercepat. Nah ternyata eh, pihaknya belum ada, belum ready. Nah jadinya malah blunder tuh seperti yang Ibu Teril sampaikan. Begitu ya mungkin. Kemudian ini gimana Bu Teril? Saya lanjut ke Pak Tohab lagi atau belum di mute kayaknya Bu Teril? Belum di Maaf unmute. Pak, ya dari Pak Semul Tandibua. Terima kasih untuk materi kepada narsum dan penyelenggara. Terima kasih kembali. Kemudian berikutnya dari Pak Tohab Nababan lagi. Tanya lagi Pak Christian, apakah dimungkinkan dengan metode SBO ini pemilik pekerjaan hanya memini kompetisikan tenaga jasa konstruksi saja? Terima kasih. Oh, ya kalau secara ini kita buka lagi ya ketentuan regulatif ya. Ya. Apa aja yang boleh gitu ya. Nah, di sini sebentar. Ya, di sini barang dan yang poin E ya, barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang ditangani oleh penyedia jasa spesialisnya. Ya. Nah, di sini karena ada bahasa barang dan jasa ya, biasanya satu kesatuan yang memang dikerjakan untuk penyedia jasa spesialis. Saya kalau pengalaman untuk yang konstruksi ya, yang spesialis seperti ini, saya terbayang penyedia jasa spesialis untuk konstruksi pemasangan lift begitu ya. Di situ ada item barangnya, tapi juga ada eh, tenaga kerja konstruksi yang memang sudah ahli dan dia satu paket. Ya. Kalau secara saya memaknainya seperti itu, Pak. Jadi kalau saya melihatnya di sini, ya, kalaupun dia tenaga kerja, dia ini lebih ke arah barang dan jasanya secara tekstual. Karena tidak ada disebutkan di dalam pasal 20B ayat 1 itu jasanya saja. Ya, jadi semuanya kan kalau kita lihat 20B ayat 1 bahan baku material dan barang sudah terstandar, bahan baku, material, dan seterusnya, poin B, C, dan D. Untuk jasanya gimana? Barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang ditangani oleh penyedia jasa spesialis. Nah, ketentuan tekstual ini tadi, saya coba kontekstualkan begitu Pak ya dengan pertanyaannya Bapak, kenapa kok sepertinya tidak dibuka ruangnya begitu? Ya, karena pekerjaan utamanya itu tadi, Bapak Ibu, ya, pekerjaan utamanya itulah yang memang full jasa konstruksinya, ya, tenaga jasa konstruksinya. Jadi
Kalau itu pun juga di katalog elektronik kan atau di mini kompetisikan gitu ya, habis dong, nggak ada lagi yang jasanya gitu ya, jasa konstruksinya habis gitu. Karena jasanya inilah yang sebenarnya disisakan. Boleh ada jasa, tapi yang untuk pekerjaan spesialis. Makanya dia barang dan jasa spesialis, kayak pemasangan lift. Nah, itu kan spesialis banget ya, SBU-nya juga khusus gitu ya. Nah, jadi mohon maaf sepertinya ya arah-arahnya kalau dari secara tekstualnya, regulatifnya, itu yang Pak Tohab tanyakan itu nggak bisa. Ya, kalau tenaga jasa konstruksinya saja habis, nggak ada pekerjaan utamanya lagi, Pak. Begitu. Mungkin itu, Bu Teril. Baik, terima kasih Pak Christian. Bagaimana Pak Tohab Nababan? Masih ada yang membuat Bapak penasaran? Pak Tohab Silakan ini untuk orangnya ada, tapi kenapa nggak langsung raise hand aja ya? Enak kan ngobrol gitu. bagaimana Pak Tohab? Sambil Siap, menunggu Bu. Pak Siap. Tohab mungkin. Oh, bagaimana Bisa. Pak Tohab? Mungkin masih ada yang mengganjal pertanyaan. Iya, iya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Christian. Keren. Cukup Ah, ya Pak Tohab. oh, enggak, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Bisa Oke, masuk siap. begini. Ya, tadi memang udah jelas disampaikan Pak Christian sesuai dengan pasal 20B ini. Tapi bagaimana umpamanya ini kita di kepulauan, ada ada pembangunan umpamanya gudang, ternyata harus dari kayu, kayu itu ada bisa dipesan oleh pemilik pekerjaan dan semuanya bisa di sini. Itu yang saya tanyakan tadi, apakah bisa hanya jasanya aja yang kita SBO-kan gitu, Pak. Tapi sudah disampaikan Bapak tadi, sesuai dengan pasal ini tidak dimungkinkan hanya jasa saja. Itu aja, Bu, Ya, itu mungkin. Ya, ya, itu ya. ya, Pak. Makasih Ya, Pak Pak. Tohab. Ya, Pak Jadi Christian. eh, supply by owner ini kan rohnya ya. Sebenarnya kita ini bisa beli barang, jas, ya kita bisa beli eh, peralatan, bahan, material, sapras kita bisa sediakan. Kita cuma perlu eksekutor tenaganya yang di lapangan nih. Nah, maka pekerjaannya yang di lapangan ini, ya itu yang kita sebut tadi, yang kalau di slide saya, yang bagian bagian ini ya Bapak Ibu, bagian menjelang-jelang akhir, itu saya sebutnya sebagai kontrak utama. Nah, nah, yang ini. Nah, kontrak utamanya inilah yang apa tenaga kerja konstruksinya bergerak nih gitu. Nah, bisa jadi ini Pak ya, eh, kontrak utamanya ini kan metode pengadaannya, kalau kita kalau saya mencoba meraba dari yang Bapak sampaikan karena ini daerah kepulauan begitu ya. Nah, bisa jadi semua material, bahan, peralatan, perlengkapan itu memang kita supply by owner kan, all in nih, ya. Itu yang disupply by owner kan. Tapi kontrak utamanya mungkin bisa jadi dia angkanya adalah angka yang tidak lagi pakai tender gitu ya. Dalam tanda petik, karena angkanya, makanya ini juga yang menjadi jawaban ketika saya baca Perpres 46. Oh, ada supply by owner. Oh, metode pengadaannya, metode pemilihan penyedianya di up sampai 400 juta. Nah, bisa jadi pekerjaan kontrak utamanya ini di bawah dari 400 juta. Ya, terutama untuk di daerah-daerah yang situasinya sulit ini tadi. Tenaga kerjanya bisa lebih menyerap tenaga kerja lokal ya dengan kita langsung menunjuk pelaku usaha yang ada di pulau tersebut yang memang ready tenaga kerjanya. Dengan catatan pengadaan langsungnya tadi penuhi kriteria ya 400 juta ke bawah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kontrak utama ini tadi tidak mesti tender ya. Bisa jadi dia pengadaan langsung ya kalau nilainya di bawah 400 juta. Bisa jadi juga dia dari hasil e-purchasing loh Bapak Ibu. Ya kan? Dari e-purchasing yang memang sudah tersedia di katalog elektronik, ini yang menjadi kontrak utamanya. Dan dengan kondisi tersebut ya, ketika kita kontrak utamanya ini sifatnya tidak lagi metode pemilihan penyedia yang kompetisi, tapi metode pemilihan penyedia yang negosiasi. Dalam proses negosiasi, misal di pengadaan langsung atau di eh,
e-purchasing ini tadi, kita menegosiasi kepada penyedia untuk memberdayakan tenaga kerja lokal yang ada di pulau tersebut. Mungkin kita sudah menyusun spesifikasi teknisnya, sudah ada nama daftar penyedia, apa nama daftar tenaga kerja konstruksinya, by name by address, BNBA gitu ya. Itu sudah kita tuliskan dan ini boleh kita tekankan di situ ya sebagai salah satu aspek pengadaan berkelanjutan, aspek sosial, ya kan? Aspek sosial untuk pemberdayaan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Benefitnya bagi pelaku usaha yang nanti kita kontrak utamakan ini tadi, entah itu dia pengadaan langsung, ya, ataupun nanti misalkan dia tender dengan adanya daftar nama tukang yang ada di pulau tersebut, dia juga win-win solution. Oh, saya tidak perlu cari tenaga kerja yang lain. Saya sudah ada tenaga kerja yang ready nih di tempat. Jadi spek kontrak utamanya dengan aspek pengadaan berkelanjutan khususnya di aspek sosial itu tadi ya by name by address kita sebutkan namanya silahkan dimanfaatkan bila berkenan. Ya, kita nggak maksa, tapi kita menyebutkan nama nama tenaga kerja konstruksinya. Syukur-syukur dari bidang bina konstruksi PU-nya Bapak, Pak Tohab, itu sudah ada pembinaan tenaga kerja konstruksi untuk yang level 6 ke bawah. Syukur-syukur mereka sudah punya itu. Wah, jadinya malah klop. Nah, ini kita bisa jadikan di bagian spesifikasi teknis kontrak utamanya sebagai orang yang kita rekomendasikan untuk digunakan, tapi tidak memaksa. Ya, seperti itu, Pak, solusinya. Baik, terima kasih Pak Christian Games. Ini waktu kita kurang 4 menit, tapi masih ada dua pertanyaan lagi dari Pak Hendratma. Satu, pada pekerjaan SBO, apakah memungkinkan penyedia material atau alat juga sebagai penyedia jasa konstruksinya? Silakan Pak Christian. Eh, jadi kalau SBO ini ya idealnya tadi saya seperti yang saya sampaikan ya itu apa memberikan nilai tambah ya. Artinya di sini proses pemilihan item SBO dapat dilakukan sebelumnya. Jadi sebelum proses pemilihan penyedia yang kontrak utama, ya, kita sudah tahu nih siapa pelaku usaha yang eh, apa namanya yang akan ditunjuk gitu. Artinya eh, kalau situasinya Pak yang seperti Pak Hendratma tanyakan tadi ya, kecil kemungkinan terjadi begitu ya. Kalau karena kita sudah milih nih pelaku usahanya memang yang memang sudah spesialis untuk menyediakan hal tersebut. Beda dengan kontraktor yang jasa konstruksi yang utama, mereka biasanya ya itu tidak menjadi produsen dari barang, material, bahan gitu. Nah, kalau dia itu yang kita perlu mitigasi gitu ya dan antisipasi. Jadi untuk memberikan nilai tambah SBO ini tadi, maka kontrak item SBO-nya ini memang kita lakukan sebelum, ya, sebelum. Dan dalam proses pemilihan penyedia item SBO ini tadi, tentunya kontrak utama itu speknya rahasia, ya tidak boleh. Nah, jadi jangan, kalau saya tidak menyarankan ya Bapak Ibu, kalau dia kontrak item SBO-nya dia yang PT Jaya tadi, misalkan PT Jaya tadi, gitu ya. Nah, terus kontrak utama Jaya tadi juga dapat. Nah, ini menjadi sesuatu yang redundan sebenarnya. Ya, gitu. Jadi tidak disarankan. Walaupun kemungkinan itu ya bisa saja terjadi begitu ya. Kan tidak bisa kita larang juga penyedia yang menjadi vendor SBO 1 dan SBO 2 ini tadi ikut gitu ya dalam proses tender atau pengadaan di purchasing yang kontrak utamanya itu tidak bisa kita larang juga. Hanya saja poinnya yang penting pada saat kita melakukan pemilihan penyedia kontrak utama, dia tidak apa penyedia tersebut memang nggak dapat bocoran gitu ya. Artinya pada saat pemilihan SBO dia memang nggak tahu kontrak utamanya itu detailnya seperti apa. Sehingga ketika kita menang, artinya kerahasiaan
dokumen persiapan pengadaan kontrak utama ini betul-betul rahasia banget ya Bapak Ibu. Sama aja kayak persiapan pengadaan yang lain-lain, ya, nggak boleh bocor. Nah, jadi ketika dia ikut kompetisi, ya memang kompetisinya bisa kita jaga dengan sehat. Nah, seandainya itu dia menang, ya kita nggak bisa ngelarang juga ya, karena eh, kemungkinan itu ya bisa-bisa saja terjadi gitu ya. Tapi idealnya kontrak yang item SBO 1 dan item SBO 2 memang dilaksanakan penyedia yang memang spesialis seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Lanjut, ada pertanyaan terakhir dari Pak Ma'ruf. Izin bertanya Pak, pada pekerjaan SBU, bagaimana konsekuensi yang akan diterima pelaksana kontrak utama jika terjadi keterlambatan pengiriman material oleh penyedia SBU-nya? Ya, terima kasih Pak. Itu yang tadi sempat terlewat sedikit ya. Pada saat kita menyusun rancangan kontrak gitu ya Bapak Ibu, klausul-klausul peristiwa kompensasi itu perlu kita perkuat di bagian rancangan kontrak gitu ya. Jadi ketika terjadi item keterlambatan item, misal kita sebut saja ada 3 item gitu ya, item A, item B, item C yang disediakan oleh supply by owner, maka penyedia tidak kita denda. Nah, itu sebagai peristiwa kompensasi. Rancangan kontraknya di dalam SSKK itu harus kita tuliskan seperti itu. Ya, karena ini di luar kendali dari penyedia kontrak utama. Dan hal ini juga yang menjadi plus minus ya dari SBO ini tadi ya. Karena kita perlu merancang dokumen persiapan pengadaan yang ada ini tadi, mulai dari rancangan kontrak, HPS, sampai spek teknisnya sinkron semua antara kontrak utama dengan kontrak item SBO-nya. Kesalahan kontrak utama ya, kesalahan kontrak utama itu harus dikeluarkan dari kesalahan kontrak SBO-nya. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kesalahannya kontrak item SBO 1, kontrak item SBO 2 datang terlambat, maka ini menjadi daftar dari peristiwa wan prestasi atau peristiwa kompensasi ya, yang boleh masuk dalam peristiwa kompensasi di kontrak utama. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu si kontrak penyedia SBO-nya dia on time aja nih, on time ya. Tapi yang terlambat adalah si kontrak utamanya. Ya, misal pengadaan lift, SBO-nya adalah pengadaan lift. Nah, di sini dia sudah siap kirim nih barang jasanya. Begitu sudah ready tapi ternyata pada saat apa namanya, pada saat dia mau kirim barang ya, ternyata kontrak utamanya belum ready. Nah, di sini bisa ditambahkan klausul ya bahwa itu bukan, dia nggak bisa kirim langsung, bukan berarti itu terlambat di si penyedia SBO-nya ya. Tapi itu kesalahan dari si penyedia kontrak utamanya. Bahkan dalam rantai pasok yang lebih kompleks, eh, itu bisa kita tambahkan klausul-klausul apa namanya, klausul-klausul ganti rugi bipartit antara penyedia dengan penyedia gitu ya. Contoh yang saya tahu ya dari berbagai macam sharing, lift sudah siap dikirim nih ya kan, tapi si kontrak utamanya nggak siap ya, ada konstruksinya belum jadi nih, misal lantai 3 lantai 4-nya konstruksinya belum selesai sehingga belum siap dipasang liftnya. Tapi lift ini oleh perusahaan yang buat liftnya itu harus keluar barangnya gitu loh. Karena mereka apa nggak, fasilitasnya mereka ini, mereka perlu next project lagi. Project yang berikutnya ini nggak bisa jalan kalau dia item yang ada ini tadi, lift yang sudah siap kirim ini nggak buru-buru keluar. Nah, sehingga kadang-kadang perlu ada klausul mitigasi risiko ketika lift harus dikirimkan di tempat lokasi yang tersedia, maka si penyedia utama, kontrak utama itu menanggung ya, menanggung biaya sewa gudang untuk lift yang datang gitu ya, dalam hal terjadi keterlambatan di konstruksi kontrak utama. Makanya Bapak Ibu di dalam
model ya, ya terutama untuk item-item yang kritikal seperti yang saya sampaikan di sini. Nah, yang kritikal ini tadi ya. eh, nah, di sini kan jika produk tidak tersedia tepat waktu, ya, itu muncul pertanyaannya ini. Nah, hal-hal yang seperti itu tadi Bapak Ibu perlu Bapak tulis gitu ya. Kalau dia tidak tepat waktu gimana, kalau dia ternyata ada kendala nanti seperti apa. Kompleksitasnya itu Bapak Ibu harus tuliskan di keterangannya ini tadi. Sehingga bahannya itu tadi menjadi spesifikasi teknis sehingga bisa kita sinkronkan pada saat di sini, sinkronisasi. Jadi harus sinkronkan termasuk dari ketika terjadi keterlambatan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Christian. Mohon izin Pak Muji, apakah bisa ditambahkan waktu? Karena masih ada satu pertanyaan dari Ibu Eni dari Bukit Tinggi. Nah, tergantung Pak Christian ini. Ada waktu nggak nih? Wah, saya Baik, Pak Christian. ada terus waktunya, biar sampai besok pagi juga nggak apa-apa. Oh baik, kalau gitu kita ngopi bareng sambil mendengarkan diskusi. Baik, izin Pak Christian Gamas, ada satu pertanyaan dari Bu Eni Bukit Tinggi. Pak, bagaimana kita menuangkan nama pekerjaan konstruksi SBO ini dalam DPA? Biasanya kita buat nama pekerjaan rehab, jalan, lingkungan. Apakah kita pecah nama pekerjaannya, Pak? Ya, Silakan Pak Christian. oke. Nah, biasanya ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau ini aspek keuangan ya, aspek keuangan. Ujung-ujungnya kan pencatatan pencatatan belanja modal. Biasanya kalau jalan lingkungan yang setahu saya di kantor saya sendiri itu kan belanja modal tuh. Ya, mau dia swaklola ya, mau dia eh, mau dia melalui penyedia, ujung-ujungnya tetap belanja modal. Sebenarnya nggak perlu dipecah Bapak Ibu. Tinggal nanti kan klaim kontraknya ya berdasarkan mata anggaran dari eh, yang tertera di DPA itu tadi. Kasarannya begini Bapak Ibu. Ketika saya ambil contoh bukan yang konstruksi saja ya. Kalau berkaitan dengan keuangan, misal belanja perjalanan dinas gitu ya. Belanja perjalanan dinas itu tadi apa kita transport taksi ke bandara. Kita anggarkan 10 kali berapa orang begitu ya, sesuai dengan standar. Nah, seandainya itu sudah 10 kali terpakai tapi masih ada sisa anggaran, kita masih bisa tetap reimburse. Yang penting ada buktinya, ada kontraknya, ya kan? Kan bukti perjalanan dinas taksi airport ke bandara itu kan sebenarnya kan bentuk kontrak juga, namanya bukti pembayaran di bawah 10 juta jasa lainnya. Nah, itu kan masih bisa kita klaim terus tuh. Nah, sebenarnya nggak ada masalah tuh ya ketika kita pekerjaan apa jasa pekerjaan konstruksi itu pembayarannya 2 3 kontrak gitu ya. Karena untuk yang satu kontrak pun pembayarannya ketika kita MC 0, MC 1, MC 2, MC 3 ya itu kan kita sebenarnya menagihkan bentuk kontrak yang ada itu tadi ya. Itu berkali-kali sampai dengan kontrak itu habis begitu. Nah, perbedaannya adalah kalau kita biasanya yang biasa kita lakukan di konstruksi itu satu mata anggaran, satu penyedia, berkali-kali pembayaran. Nah, di sini nanti jadinya satu kontrak gitu ya, satu kon satu mata anggaran itu bisa ada 2 3 kontrak dan ditagih pembayarannya banyak termin gitu. Nah, ini mungkin tadi yang menjadi perbaikan dari materi saya begitu ya. Mungkin aspek keuangannya ya kita perlu ada kesepakatan dulu dengan teman-teman di Badan Keuangan. Nah, ini nanti jadi revisi masukan yang bagus buat saya untuk menyusun materi. Artinya perlu ada kesepemahaman bersama gitu ya antara bidang perbendaharaan di Badan Keuangan Aset Daerah masing-masing atau kantor perbendaharaan ya KPPN kalau teman-teman yang di KL bahwa ini kita pakai skema supply by owner bisa jadi satu mata anggaran yang sama 2 3 penyedia seperti itu supaya verifikatornya nggak kaget gitu loh. Kemarin ini kan PT ABC nih untuk mata anggaran ini. Kok sekarang
PT XYZ kontraknya salah nggak nih gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi nggak perlu dipecah ya Bapak Ibu supaya eh, karena kalau kita pecah-pecah nanti di pencatatan asetnya jadi bingung tuh. Dia tetapkan pekerjaan itu satu kesatuan nantinya pada saat kita ujung-ujungnya ya kan serah terimanya apa supply by ownernya itu kita lakukan kan nanti kan terintegrasi masuk dalam pekerjaan utamanya konstruksi utamanya ujung-ujungnya kan dia satu aset. Nah itu jangan dipecah-pecah. Kalau dipecah-pecah nanti yang mengelola BMN dan BM atau BMD-nya barang milik negara atau barang milik daerahnya bisa pusing itu. Jadi tidak disarankan untuk pecah-pecah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Christian atas jawabannya. Bagaimana Bu Eni? Apakah sudah jelas? Kalau sudah, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Christian Gamas atas materi dan sharing tanya jawabnya pada siang hari ini. Berikutnya mungkin ada informasi dari MSTC kepada Pak Muji Santosa. Disilakan. Ya, terima kasih Bu Teril, Pak Gamas. Bapak Ibu yang disampaikan Pak Gamas tadi, ya kita perlu mencermati bagaimana cara pengadaannya. Ketika sudah selesai cara pengadaannya, nanti juga perlu mencermati bagaimana mengelola pelaksanaan kegiatannya ya. Sudah datang materialnya, ternyata penggalian pondasinya belum selesai, ya, seperti itu ya. Itu bagaimana mengelola cara pelaksananya. Nah, itu jadi tidak sekedar peraturannya boleh, tetapi kita bagaimana mengelola pengadaannya, bagaimana mengelola pelaksanaan kontrak atau pekerjaannya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Bu Teril, Pak Gamas, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan nanti hari Jumat kita berjumpa lagi ya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih kembali Pak. Baik, mungkin yang berikutnya adalah closing statement dari Pak Christian Gamas. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Mudah-mudahan apa paparan saya ini bisa sedikit banyak ya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan tadi sudah disampaikan Pak Muji, mungkin saya sedikit memperdalam dari apa yang beliau sampaikan gitu ya. Jadi beliau tadi menyampaikan bukan karena aturannya memperbolehkan, lantas kita ikut-ikutan FOMO melaksanakan gitu ya. Jadi kalau biasanya dulu beliau sering menyampaikan bukan bagaimana peraturannya, tapi sebaiknya yang bagaimana, gitu. Apa sebagai yang harusnya yang dilakukan yang baik yang seperti apa. Nah, supply by owner ini tadi itu pada saat saya menyusun materi ini ya dan saat memberikan consulting di Pemda lain tadi itu yang saya pegang gitu bahwa kita jangan karena aturannya memperbolehkan yang boleh menurut aturan itu oh sudah diboleh tuh ada pasal 20A, pasal 20B. Terus langsung laksanakan tapi tidak melihat ada manfaatnya atau tidak. Nah, kita ngelihat yang optimalnya yang seperti apa. Nah, dengan adanya seperti itu kita tidak melakukan pekerjaan yang mubazir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Muji, sehat selalu Pak. Jangan bosan-bosan untuk membuat kegiatan seperti ini karena dari sini saya belajar dari teman-teman ya dari teman-teman bisa belajar dari narasumber salah satunya seperti kesempatan saya pada hari ini tapi juga dari sini saya juga belajar gitu ya ternyata oh materinya masih ada yang kurang nih dari sisi aspek apa penganggarannya mungkin ya nah itu juga saya belajar banyak kurang lebihnya demikian mungkin mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Teril. Baik, terima kasih Pak Christian Gamas. Mungkin titip pesan Pak satu lagi yang harus disiapkan juga APH. APH juga mulai harus paham masalah SBO, jangan-jangan nanti dikira bahwa kita memecah paket dan sebagainya. Titip pesan aja Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOS BIMTEK ini dengan penuh perhatian.
Terima kasih kepada MSTC yang terus melaju mengusahakan peningkatan kapasitas bagi para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber atas materi dan sharing tanya jawabnya. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Oke, Bu terima Tere. kasih.